Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka patut kita syukuri sehingga nikmat tersebut semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling penting adalah hidayah. Itu masih melekat dan masih kuat dalam diri kita, sehingga kemudian dengan hidayah tersebut kita masih mampu untuk menjadi hamba Allah yang baik. Di pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari masalah qada, dan saya ulang kembali bahwa apapun itu sudah diputuskan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, termasuk ketentuan kalau kita hidup itu harus ikhtiar, dan ketentuan bahwa Allah itu sudah menentukan kita bisa memilih apa yang harus kita lakukan, apakah baik dan buruk. Sehingga kemudian saya ingatkan kembali, jangan seperti Jabariyah. Artinya Jabariyah itu punya keyakinan karena segala-galanya sudah ditentukan oleh Allah, maka kemudian Jabariyah itu bersikap ya wis apa katanya, sehingga kemudian tidak boleh kalau Allah nanti memberi siksaan terhadap orang yang melakukan kejelekan karena itu sudah memang ketentuan Allah, itu Jabariyah. Tapi kita tidak boleh punya keyakinan begitu. Kita justru harus punya keyakinan bahwa segala-galanya sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita juga sudah ditakdirkan untuk mampu berikhtiar. Itu yang harus kita yakini, sehingga kemudian nanti tidak boleh di akhirat itu ada tuntutan terhadap Allah. Ya Allah, kenapa engkau boleh terhadap kami? Kami melakukan kejelekan itu kan sudah ketentuanmu, wahai Allah, kenapa engkau siksa? Tidak boleh begitu, karena Allah sudah menyatakan juga wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya sesungguhnya manusia itu tidak ada baginya kecuali apa yang sudah dilakukan. Terus kemudian ada ayat lain, man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallabil lil abid. Siapa yang melakukan kebaikan maka pahalanya adalah untuk dirinya, dan siapa yang melakukan kejelekan maka siksaan juga untuk dirinya. Dan Allah sama sekali tidak mendolimi, tidak menganiaya hambanya. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika kita meyakini qada, itu juga meyakini bahwa Allah sudah menentukan dan memastikan kepada kita punya kemampuan memilih. Selesai masalah itu. Karena ini sudah dekat Ramadan. Sebenarnya bab-bab setelah qada itu adalah ada toharoh, ada sholat, tapi saya melangkah ke bab berikutnya, yaitu masalah puasa. Saya punya ilustrasi begini. Ketika kita mau ada tamu dan itu sudah ada berita, apalagi sudah diberi surat edaran, kalau nanti Bapak Presiden mampir ke rumah, kira-kira apa yang dilakukan? RT RW dikasih tahu, kemudian lihat jalan ini bersih atau tidak, kemudian nanti lewatnya mana, dan seterusnya. Sebegitu istimewanya kita.
Saya tidak mengatakan bahwa ditamui presiden itu tidak penting-penting, tapi saya mau membuat logika begini. Dikasih tahu dan ada surat edaran kalau nanti Bapak Presiden mampir, itu persiapannya sudah begini. Sampai itu kan buah di lobby semuanya, siapa yang jual buah paling enak, macam-macam. Nah ini ada berita, sebentar lagi Ramadan datang dan punya keistimewaan yang luar biasa. Apa persiapan kita kira-kira? Nah itu. Nah, menyambut bulan penuh ampunan dan keberkahan itu harus kita siapkan jauh-jauh hari sebelum datangnya. Jangan punya hati begini, sudah hafal Ustaz. Ingat bahwa manusia itu punya lupa, sehingga kadang kalau tidak mempersiapkan diri, itu nanti tidak tahu keistimewaan tamu besar yang itu sudah diberitahukan oleh Allah melalui lewat kalender itu. Itu gimana cara kita menyambut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini surat edaran. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Kapal itu. Dan ini surat edaran baru. Mesti tinggal copy paste. Dan itu mesti disampaikan dan harus disampaikan. Apa bulan Ramadan atau bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini kalau saya mengatakan bahwa ini simbolis, pintu-pintu surga dibuka itu berarti di bulan Ramadan itu begitu diistimewakannya amalan kebaikan. Apapun yang kita lakukan itu beda dengan di luar Ramadan. Lalu pintu-pintu neraka ditutup, itu artinya betapa pola pikir manusia saat Ramadan itu untuk memikirkan kejelekan itu sulit sebenarnya. Yang ada itu adalah pikiran untuk melakukan kebaikan. Maka jika kemudian di bulan Ramadan itu pikiran manusia masih didominasi oleh pikiran jelek, alamat orang itu tidak baik. Makanya kita kan kalau di bulan Ramadan itu pokoknya pikiran baik itu muncul terus. Punya makanan sudah berpikir, ya Allah ini pahalanya besar, diberikan kepada tetangga macam-macam. Kemudian setan-setan dibelenggu diikat. Itu jangan kemudian di bulan Ramadan itu lalu kesempatan untuk maksiat itu tidak ada karena setan tidak mengganggu. Artinya sekali lagi bahwa ini simbol betapa gampangnya melakukan kebaikan dan betapa sulitnya melakukan kejelekan itu di bulan Ramadan. Seyogianya begitu. Sehingga kalau ada orang bilang begini, tapi karena ada Pak, di bulan Ramadan itu justru orang melakukan kejelekan itu ada yang lebih meningkat. Itu gimana? Jawabanku singkat, oh itu berarti golongan setan kalau gitu. Walaupun itu manusia tapi sifat syaitoniannya itu lebih mendominasi. Nah, maka oleh karena itu mari kita persiapkan diri agar kita menyambut Ramadan dengan ilmu, iman, dan amal yang benar. Apa rahasia ajakan untuk menyambut Ramadan dengan ilmu, iman, dan amal yang benar? Tanpa ilmu bisa gagal puasa kita. Saya tanya kepada jenengan, saat Ramadan, lalu di mulut kita ini, mohon maaf saya agak jorok sedikit ngomongnya, di mulut kita ini banyak ludah. Lalu kita telan, batal nggak puasa kita? Batal nggak kira-kira puasa? Jangan jawab, salah bener nggak apa-apa wes, pengaruh di pengajian ini kok. Batal nggak kira-kira puasa? Batal? Batal atau tidak? Tulisin ragu. Yang ngomong batal angkat tangan. Nah, ada yang nggak batal, ayo batal. Yang nggak batal. Nah, itu lek gak ilmu ini lagi selawat sih.
Poso-poso iki kok awak iki kok kemecer ya lambe iki. Mau ditelan takut gatal, nggak ditelan kok ya menyulitkan diri. Ini banyak orang ini mau meludah di pertemuan loh kayak gini, mau meludah metu keluar terus nggak enak. Mau ditelan ini apa ya gatal atau enggak, menyiksa diri kan. Kenapa? Karena ilmunya belum kuat. Kemudian gini, ini saya yang sakit, kemudian periksa. Kata dokter diinfus saja. Pertanyaan saya, infus itu batal puasa atau tidak? Infus membatalkan puasa atau tidak? Nah itu kan kalau nggak punya itu kan demo. Aduh rek, keputusan diinfus ini 10 menit arti maghrib. Ya kan 10 menit mau maghrib. Dokter bilang ke perawatnya, infus saja itu. Ketok ini, aduh batal apa enggak? Batal mana 10 menit. Gak batal. Nah, kok diinfus aku ya apa? Dimasuki cairan. Nah itu kalau nggak punya ilmu itu melakukan ibadah itu nggak tenang. Ditakoni kok boy sisa, cak. Ibuku ini diinfus, nah ini kurang 10 menit cak. Ya apa? Poso itu batal apa gak batal? Terus batal no wae ku gak oleh ya apa sampean. Loh itu loh yang dimaksud. Mempersiapkan diri menyambut Ramadan itu kayak gitu harus dielmoni. Harus dielmoni. Itu. Nah, makanya harus dengan ilmu iman. Dengan iman itu percaya bahwa itu kewajiban dan nanti ringan melaksanakan itu. Kemudian dengan amal yang benar itu biar tidak merusak puasa itu. Dan itu harus dipelajari sebelum Ramadan. Makanya saya sarankan dengan menyambut Ramadan itu bacalah buku yang ada hubungannya dengan puasa Ramadan. Biar dibaca itu tenang, ya nggak ragu, ya nggak menyulitkan diri, gitu. Nah, pengertian puasa sekarang. Pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Kalau secara bahasa adalah saum itu berarti menahan diri. Dengan kata lain imsak, itu populer ini nggak kita perpanjang. Secara istilah syar'i, menurut ulama, ini tertulis di Muhammadiyah, apa nggak cocok ini? Nah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Dengan niat. Nah, jadi tak tanya, niat puasa Ramadan itu boleh di awal Ramadan total sebulan ataukah harus setiap malam? Saya ulang. Kan puasa Ramadan itu artinya, ya kan? Nah, niatnya itu kan sebelum fajar. Pertanyaan saya, niat puasa Ramadan itu harus setiap malam niat, ataukah di awal Ramadan sak bulan langsung? Hah? Ya apa menurut jenengan? Nah, berarti kan butuh ilmu dong, untuk yakin dong. Lu kan kenali lu. Ya apa rek biar kok ngajen tahu tak ringet no rek kuwi apa ya? Boleh sepisan tok mbok setiap bengi. Kok sodok lali ya? Nah, itu loh maksudnya mempersiapkan diri menyambut Ramadan itu harus tahu itu. Kan saya enggak perlu kadung lesu, kadung ngelap. Ya kan? Kadung lapar, kadung haus, kemudian puasanya enggak sah. Itu nanti ada di sini. Nah, dalil kewajiban puasa terdapat dalam Al-Quran itu populer ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Kenapa di situ Allah menyebutkan kalau kewajiban itu sudah diwajibkan sebelum kamu wahai umat Muhammad, biar kita itu tidak kecewa dan tidak iri. Nah iya ibadah soronya kayak gini kok hanya kita. Umat-umat dulu gimana? Sudah dikasih tahu lah, bodoh, sabar.
Nah makanya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah tujuan utama puasa adalah takwa, bukan sekadar lapar dan haus. Maka kemudian Rasulullah SAW mempertegas dalam sabdanya, malam yajab qawla zur wal amal bi falaysa lillahi hajatan aw hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, kalau puasa itu tidak merubah karakternya, setelah puasa kok tetap omongnya jelek, tetap perbuatannya tidak karu-karuan, wis bisa bener ya, tidak perlu puasa saja. Sayang, karena tujuan puasa itu untuk takwa itu tadi, untuk merubah karakter orang. Nah itu untuk dilatih oleh Allah setiap tahun. Ibaratnya begini, menurut Allah, manusia ini kan gampang lupa, pola pikirnya gampang bergeser, nilai-nilai keislamannya gampang rapuh. Itu harus direfresh setiap tahun sekali, yaitu di bulan Ramadan itu. Begitu. Ada pada berpuasa, saya percepat biar agak lumayan dapatnya. Puasa bukan hanya ibadah fisik, tetapi juga ibadah akhlak dan hati. Maka kemudian ada puasa satu, ikhlas dan niat. Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya puasa itu disebut Ramadan. Kalian sudah tahu kenapa namanya Ramadan? Sudah tahu? Kenapa kok puasa depan namanya kok Ramadan? Bukan apa gitu kok Ramadan? Nah ternyata kalau dilihat dari sisi bahasa, Ramadan itu membakar. Jadi kalau orang Arab mengatakan apa namanya pasir itu panas membakar kaki, itu disebut Ramadanil Turabu Ar-Rijlah. Jadi pasir itu membakar kaki, saking panasnya. Nah, kenapa disebut Ramadan? Karena dia membakar dosa. Kejelekan yang pernah kita lakukan itu bisa dihapus, dibakar, hangus saat melaksanakan puasa ini. Caranya gimana? Gimana arti sabar? Melaksanakan puasa itu harus terdorong iman dan kemudian mengharap pahala dari Allah. Nah, maka kalau begitu dengan niat yang ikhlas seperti itu, maka efek positifnya adalah kesalahan masa lalu itu diampuni oleh Allah. Kurang apa Allah? Begitu. Nah, kedua, menjaga lisan dan perilaku. Asyamu junnatun fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yakul fala yasrab. Puasa adalah perisai, maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, jangan berkata kotor dan jangan bertengkar. Makanya kemudian kalau ada orang ajak bertengkar di bulan puasa itu bilang ini shaum, saya sedang puasa, jangan diajak tengkar. Kenapa? Itu merusak puasa saya. Batalin enggak, tapi merusak nilai puasa. Ngomong kotor itu tidak membatalkan puasa secara syar'i, tapi menghilangkan nilai puasa. Gitu. Nah, yang ketiga ada puasa adalah memperbanyak ibadah. Apakah membaca Al-Quran, sholat malam, termasuk tarawih dan qiyamul lail, sedekah, zikir dan doa. Maka di bulan Ramadan itu setiap ucap rubahlah yang tadinya tidak bernilai menjadi nilai apa dengan kalimat thayyibah. Banyak membaca tasbih subhanallah, banyak membaca tahmid alhamdulillah, banyak membaca takbir Allahu akbar. Biasakan begitu, sehingga kaget pun ngomongnya Allahu akbar gitu, nggak misu. Lek dilatih itu muncul misu itu. Nah itu diganti dengan kalimat thayyibah itu, apalagi di bulan puasa. Melatihnya itu di bulan puasa, dan biasanya bulan puasa itu gampang melantunkan kalimat thayyibah. Kok besok ku wedi bisa, Pak Jurek pun dapat poso ku batal.
Walaupun tidak gitu, waduh rek, masa aku nanti nilainya tidak ada, itu takut sudah. Nah, dididik oleh Allah di bulan puasa, begitulah dengan ada puasa itu, maka kemudian karakter manusia yang menjalankan puasa itu nanti akan berubah. Itu. Ada orang juga, nek puasa kayak waktu tapi bentuk puasa semesu-mesu mana, wadah itu berarti tidak terlatih. Itu. Pendapat para ulama tentang niat ini sudah mulai diteknisi. Pendapat para ulama tentang niat malam yang disebut tahyidun niyah. Kan ada hadis Rasulullah begini, malam yubayyin siam qabla fajri fala siyama lahu. Itu sabda Rasulullah. Barang siapa yang tidak melakukan niat puasa di malam hari yaitu sebelum fajar, falasia malam, maka tidak dianggap puasa. Karena ini puasa wajib, beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah waktu asar dengan baru niat nggak apa-apa. Pagi nggak ada sarapan, terus gak ngopi gak apa. Siang nggak ada makan siang lagi, sampai asar loh gak ada makannya. Sebenarnya daripada itu tak poso, nggak apa-apa lek sunnah. Tapi ini masalahnya wajib. Nah, hadis ini berhubungan dengan niat puasa wajib utamanya Ramadan. Sabdanya cuma satu itu. Malam yubayyinis niyah, atau malam yubayyinis siyam qabla al-fajr fala siyam malam. Siapa yang tidak niat pada waktu malam yaitu sebelum fajar itu niat puasa Ramadan, maka puasanya tidak sah. Tidak bisa jam 7 baru. Oh iya, ini Ramadan aku tak puasa, sudah kelewat. Terus mending tak puasa sekalian karena sudah terlambat niatnya. Nah, permasalahannya nanti muncul karena sabdanya Rasulullah itu siapa yang malam sebelum fajar itu tidak niat puasa Ramadan, maka puasanya tidak sah kata puasa. Itulah muncul perbedaan. Apakah setiap malam ataukah saat dalam satu bulan boleh sekali, muncul begitu nanti. Yo dalile kok kita situ ini. Itu. Nah, menurut jumhur fuqaha, saya ini dulu baca dari awal. Para ulama sepakat tentang wajibnya berniat pada malam hari untuk puasa Ramadan sebelum terbit fajar. Tapi biasanya nek wong wis mangan sahur itu mesti niat poso. Terus mesti dalam hatinya ketika dibangunkan sahur selanjutnya, oh ya besok puasa, kan berarti sudah ada kerentek, ada niatan puasa karena bangun sahur itu. Nah, karena puasa Ramadan adalah ibadah yang waktunya telah ditentukan, oleh karena itu Rasulullah bersabda seperti itu tadi. Menurut jumhur fuqaha, satu niat sudah mencukupi untuk seluruh bulan. Nah, berarti mayoritas ulama, kebanyakan ulama, jenengan di awal Ramadan itu sudah niat puasa Ramadan itu sudah cukup dan mewakili seluruh bulan Ramadan. Dari sini berarti tidak setiap malam. Dan disyaratkan niat itu dilakukan pada malam hari untuk setiap hari menurut sebagian pendapat. Perlu dilafalkan atau tidak itu ulama juga berbeda. Mayoritas tidak perlu dilafalkan. Tapi untuk Indonesia itu populer. Nah, itu soma, godin. Ngono mari asal ya ngono mana ya. Mohon maaf saya ini enggak apa ya. Kalau niat, ada yang bilang begini, enggak Ustaz, itu bukan niat puasa, itu mendidik anak-anak niat puasa. Loh, tapi kadang aku perlu mari ada nasar nawa itu soma godin. Biasa ya. Nah, maksud saya apa? Ya, sudahlah kita ajarkan kepada anak-anak, tapi kapan niat itu? Nah, ternyata sebelum fajar gitu. Saya nggak minder siapa-siapa, itu ilmu, kan? Gitu. Nah, sementara ulama lain berpendapat bahwa satu niat saja cukup untuk seluruh bulan. Waktu niat boleh dilakukan kapan saja pada malam hari sebelum fajar. Tidak disarankan mengetahui kewajiban berniat di malam hari untuk sahnya puasa. Yang terpenting adalah terwujudnya niat, yaitu di
malam hari. Sebelum fajar sudah harus niat, jangan setelah fajar. Nah, saya bacakan Arabnya ya. Al-Jumhur termasuk Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah wal Malikiyah yarawna wujuba tabyitin niyat di shaumi Ramadan. Ai yajibu an takuna niyatu fil laili qabla tulu'il fajri wa la tasihu minan nahar li'anna Ramadana ibadah muaqqatah wa muhaddadah. Jumhur ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah mereka berpendapat wajib berniat pada malam hari untuk puasa Ramadan. Yaitu niat harus dilakukan sebelum terbit fajar dan tidak sah jika dilakukan pada siang hari. Karena Ramadan adalah ibadah yang waktunya terbatas dan tertentu. Lalu Hanafiyah gimana? Kan tadi itu Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah. Al-Hanafiyah yarawna anna niyata yajibu an takuna minal laili li kulli yaumin ala hajjatin wa la takfi niyatun wahidatun an syahri kullihi. Lakinnahum yatafaqqahuna ma'al jumhur ala wujubi tabyin. Mazhab Hanafi mereka berpendapat niat harus dilakukan pada malam hari untuk setiap hari secara terpisah dan tidak cukup satu niat untuk seluruh bulan. Namun mereka sepakat dengan jumhur tentang wajibnya berniat pada malam hari. Kalau Hanafiyah setiap malam harus niat. Itu Hanafiyah. Itu. Nah, menjadi ada pertanyaan, apakah niat harus setiap malam? Bahasa Arabnya, bahasa fikihnya adalah halin niyatu fi kulli lailatin. Apakah niat harus setiap malam? Qaul jumhurul fuqaha Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah yakfi niyatun wahidatun fi awwal lailatin min Ramadan al-syahri kulli. Aw tajdidu niyati kulli lailatin wal amru fihi sa'atun. Pendapat jumhur fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah cukup satu niat pada malam pertama Ramadan untuk seluruh bulan. Atau boleh memperbarui niat setiap malam dalam hal ini terdapat kelonggaran, terserah katanya ini. Nah, gini konsekuensinya Bapak Ibu. Kalau jenengan sudah mengambil pendapat yang cukup satu kali di malam pertama Ramadan ya sudah. Tapi kalau jenengan mengambil pendapat yang harus setiap malam, konsekuensinya jika nanti jenengan lupa dan niat, maka hari yang jenengan tidak niat itu tidak jadi puasa, batal. Saya ulang, kalau jenengan mengambil pendapat yang kalau niat itu boleh satu kali di awal Ramadan malam pertama itu, maka setelah itu tidak perlu niat lagi. Tapi kalau jenengan mengambil pendapat yang setiap malam harus niat, terus jenengan tidak niat, hari pertama niat, hari kedua niat, hari ketiga tidak niat, hari ketiga tidak sah puasanya. Ada konsekuensinya. Lalu gini, nggak boleh tahu Ustaz pindah pendapat, pindah mazhab, kadung lali. Itu namanya taufik dalam ilmu fikih. Itu nggak boleh. Jangan ada konsekuensi. Ya kayak gini loh. Jenengan kalau wudu sudah mazhab Syafi'i, jangan pindah-pindah dalam satu amalan loh. Dalam satu amalan jangan pindah mazhab. Kalau beda apa-apa. Kalau beda tidak apa-apa. Saya ambil contoh ini. Jenengan wudu mengambil mazhab Syafi'i, terus membasuh kepala boleh sebagian. Nah, mazhab Syafi'i itu termasuk setelah wudu tidak boleh nyium istri. Karena nyium istri batal. Jenengan pegang istri lo batal. Kalau beda mazhab, mari wudu ketemu istrinya, kok sodok glowing ini rek dijemok batal. Nggak boleh beda mazhab. Mumpung glowing tak jemoki, itu akan ditalfik dan itu tidak boleh karena masih satu amalan. Nah konsekuensinya di situ. Lah itu lek ilmu ini lah kan perlu. Nah maka kalau memilih itu ya harus konsisten. Nah maka saya pesan pilihannya mana itu. Kalau saya memilih paling enak adalah, dan itu menurut jumhur ulama, mayoritas ulama
boleh niat di awal Ramadan. Apa? Setelahnya los. Gak ada resiko nanti gak sah puasanya. Bisa dipahami. Begitu kalau saya. Nah, kalau Malikiyah wal Hanafiyah fi ba'di tafsir, ya al-Malikiyah ayat niyatul likulli yaumin wa ahyanan an al-syahri takun kafiyah fi awwalihi. Amal Hanafiyah falyakimuna bitamyiz niyyah kula lailatin. Pendapat Malikiyah dan Hanafiyah dalam beberapa rincian. Pada Maliki berpendapat niat untuk setiap hari itu cukup, dan terkadang niat untuk seluruh bulan di awal Ramadan juga dianggap mencukupi. Malikiyah harus terserah, sampai niat awal Ramadan sampai niat setiap hari terserah menurut Malikiyah. Adapun pada Hanafi mewajibkan berniat setiap malam. Jadi dengan ngambil mazhab Hanafi, setiap malam harus niat. Gak oleh taufik. Wis niat aku mazhab Hanafi, berarti wajib niat setiap malam. Marno lali. Eman rek mau wis sahur lali. Wis nek ono tak pindah mazhab ndak bisa. Itu namanya enggak konsisten. Dan dalam fikih talfik dalam satu permasalahan tidak diperkenankan. Talfik itu pindah mazhab, tapi masih dalam satu amalan, bukan beda amalan. Mereka dalam satu amalan puasa. Nah itu. Hal yang boleh dilakukan saat puasa. Menurut tak wacananya boleh. Menurut Tarjih Muhammadiyah, beberapa hal tidak membatalkan puasa di antaranya. 1. Mandi, berkumur dan bersiwak, asal tidak berlebihan. Mandi, berkumur dan bersiwak itu tidak apa-apa di bulan Ramadan, asal tidak berlebihan. Jadi berkumur ya sewajarnya, jangan berlebihan. Wis kucing gini, berkumur dimaksimalkan, lalu gini biar agak tertelan lah, enggak sengaja, berarti tidak boleh. Wis jelas ada kesengajaan. Ya wajar aja, justru harus hati-hati jangan tertelan. Sehingga kemudian kalau puasa itu jangan takut berkumur, tidak apa-apa kalau biasa-biasa. Itu. Nah, wabala mobil istisyak ila anakuna sha'iman, bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke hidung kecuali jika engkau berpuasa. Jadi kalau berpuasa itu sewajarnya lain, jangan berlebihan. 2. Suntikan dan infus non nutrisi, itu tidak tambah. Non nutrisi. Suntikan obat bukan makanan atau minuman tidak membatalkan puasa. Tapi lek semojo jenengan infus mbek suntik cek kuat itu nutrisi, tidak boleh. Paham maksudnya ya? Jadi jenengan aku suntik apa sampai tak suntik vitamin cek kuat posoku itu di tengah Ramadan apa di tengah hari tidak boleh. Tapi infus karena pengobatan itu tidak apa-apa menurut ulama. Kenapa? Karena dia tidak lewat mulut dan tidak lewat tubuh, lewatnya lewat sini gitu. Tapi ada yang ini, walau Ustaz kok ragu aku, wis mending tak poso wae tak qodho ya terserah jenengan. Tapi ya itu tadi kan jenengan harus main logika gini loh. Mosok gak batal Ustaz? Mesti ada orang yang iman. Jadi dari pagi sudah puasa, sore-sore badannya panas. Dan itu 10 menit kurang 10 menit sebelum adzan maghrib. 10 menit loh, ada 5 menit sebelum adzan maghrib. Habis itu periksa terus kata dokternya infusen kurang 5 menit sebelum maghrib. Segera infus. Cari sing loro, gak iso ditunda setelah maghrib. Gak, saya itu darurat. Lah ya apa menurut? Gimana? Pastilah saya jamin jangan mikir kan. Aduh rek, kurang 5 menit batal posoku. Ternyata dihukumi tidak batal. Maka jenengan tenang aja. Ya wis diinfus aja enggak apa-apa. Lanjut puasa, beres kan? Itu loh maksudnya. Jadi jangan membayangkan diinfus isu-isu. Diinfus sore-sore 5 menit saat durungnya adzan maghrib. Lek gak tahu ilmunya kan ragu kita ini. Nah ternyata kalau tahu ilmunya udah apa-apa. Ya wis monggo diinfus aja lanjut puasa. Itu. Nah, ketiga, ayo kisah.
Oh, belum. Ketika menelan ludah sendiri, selama masih di dalam mulut ya. Tapi lek jenengan kumpul sak gelas, ditokne di gelas, dikumpul ngombene kok cek sodok lumayan, itu ndak boleh. Mesti ono sing mikir ngene. Ustaz, cek kok bering atau ono apa ludah ditaruh gelas diminum. Lha kadang-kadang kan mungkin nek ludah sendiri ndak apa-apa. Mesti ono sing mikir ngene. Lah ya kok bertausan minum ludahnya orang lain. Lo sampai nek dan putu ilere ku sedep lo ya. Ilere putu lo sing kayak cilik. Yang masih kecil lo. Loh, saya itu sudah punya cucu lek ilere itu sopan dengan. Wong kayak cilik umur 2 tahun. Lo kan bisa kita telan toh. Nah itu batal itu. Tapi lek ludah sendiri tidak apa-apa. Walaupun misalnya, gimana kalau terkumpul di mulut, tidak apa ludahnya sendiri. Kenapa? Itu sebuah kesulitan kalau kita tidak telan. Dan dalam kaidah fikih itu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau ada kesulitan itu ya, apa namanya, carilah yang mudah. Artinya kalau membuang ludah terus itu sulit, ya akhirnya hukum ya wes gak apa-apa telanan walaupun itu puasa. Selama itu ludah tercampur dengan yang lain dan itu di mulut. Ada pertanyaan itu ludah, tapi lo apa boleh? Apa itu? Apa? Sing keluar dari hidung lo apa namanya? Terus bosok bersih umbel lah. Ya boleh kalau umbel. Nah itu ulama gini. Kalau nelan itu ada bilang tidak apa-apa karena itu termasuk seperti ludah itu. Tapi banyak ulama sudah tidak perlu ditelan, buang saja itu kan ada riak dari dada itu buang saja. Karena ada yang bilang membatalkan, tapi mayoritas ludah masih mentolo, tapi umbel mentolo ya betul. Nah tapi secara hukum begitu. Nah itu kan harus kita ilmoni. Yang gampang mencicipi makanan ibu-ibu, bila perlu dengan syarat tidak ditelan, seperti ibu memasak. Nah itu jenengan cicipi tidak apa-apa bu, sudah asin atau tidak, tapi jangan ditelan. Bulan yang puasa yang lalu saya waktu ngisi di radio RRI itu ada ibu-ibu tanya gini, Ustaz, saya itu pas puasa terus lewat di ini penjual buah dan itu bau buah itu luar biasa itu Ustaz. Itu tak hirup Ustaz, sedep. Apakah puasa saya batal? Jawab aku gampang. Buahnya sampai telan juga tidak bu. Enggak kayak baunya itu gak apa-apa. Itu kok gambarnya debu. Debu kita lewat itu menghirup debu atau tidak menurut jenengan? Debu, cuma tidak kelihatan jenengan tidak mau. Soalnya ini debu kelihatan itu tidak debu, mesti kerikil. Tapi kalau debu itu mesti kita hirup dan itu tidak membatalkan puasa. Ya kayak gitu. Nah itulah seperti ludah itu tadi. Tidak bisa kita menghindar dari menghirup debu, tidak bisa. Mesti tertelan. Tapi karena hal itu yang sulit kita hindari, maka ambillah yang mudah, apa? Tidak membatalkan puasa. Al-masyaqqatu tajlibut taisir tadi. Itu. Hal-hal yang membatalkan puasa. Berikut pembatal puasa menurut itu tadi. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Wis jelas batal. Kemudian 2. Hubungan suami istri di siang hari. Wajib qadha dan kafarah. Qadha dan kafarah. Jadi membayar juga. Itu. Nah, saya ingin di sini jangan begini. Jangan membuat rekayasa. Nanti dilihat niatnya loh. Ini kan hubungan suami istri di siang hari membatalkan puasa. Resikonya bayar kafarah juga, dan seharusnya dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi bukan rata-rata sejak Nabi tidak ada yang mampu, maka ujung-ujungnya kafarah memberi makan 60 orang miskin ini. Tapi jangan membuat rekayasa begini. Aduh, wis gak betah. Wis ngene ngene Bu. Ayo musafir. Nah, kalau musafir lah ono rusak. Bisa ndak puasa lah baru ku nginep iku akal-akalane sampean. Berarti sampean wis kena dosa akal-akalan itu. Nanti Allah melihatnya bukan musafir jenengan,
Tapi niatnya tadi itu aslinya kan bukan niat untuk musafirnya, tapi yang bergawes apa ya istilahnya gak kuat untuk mau terus direkayasa. Wis ngono ayo musafir ae, karena musafir itu boleh tidak puasa. Kok nginep sisan. Padahal jane wis gak musafir, di musafir nomor kok karep ngono kuwi mau. Nah itu nanti dilihat dari niatnya. Jadi saya ingatkan jangan begitu. Ya sudah harus waktu puasa ya puasa. Wong begini loh ya gak apa-apa lah itu. Malamnya kan gak apa-apa, itu tunggu. Itu jangan membuat rekayasa yang aneh-aneh. Karena ada penanya begitu, Ustaz, aku ini sudah gak kuat Ustaz. Boleh gak saya begini? Istri saya ajak musafir, nanti masuk hukum musafir. Kenapa? Kalau musafir itu boleh gak puasa. Terus, mari ngono yo nginep Ustaz di hotel. Iku kamu dong. Ya seyogianya tidak jangan lakukan begitu. Ketika keluarnya mani dengan sengaja, dengan cara apapun. Keempat, haid dan nifas, puasa batal dan wajib qadha. Kemudian kelima, murtad. Nah, 5 itu yang membatalkan puasa. Maka dari situ kemudian tadi saya katakan ngomong tidak bagus itu bukan membatalkan puasa, tapi mengurangi nilai puasa. Sayang juga. Maka kemudian ketika mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang jelek yang tidak membatalkan juga harus ditinggalkan karena mengurangi nilai puasa. Jangan hanya fokus pada hal yang membatalkan puasa saja, termasuk hal yang mengurangi nilai puasa. Kemudian ini niat yang tegas, azam, putusan bulan. Jika orang yang berpuasa berniat dalam hatinya dengan pasti untuk berbuka, maka puasanya batal. Ini apa maksudnya? Gini, jenengan di siang hari di Ramadan niat aku batal no poso, niat, tapi belum makan. Nah itu dilihat kadar niatnya. Niatnya itu sudah kuat betul, bulat, azam untuk tidak puasa, maka puasanya dianggap batal. Ia wajib bertaubat, artinya tidak mengulangi cara itu lagi, kemudian tetap menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa hingga akhir hari, dan mengkodok puasa hari tersebut setelah Ramadan walaupun belum makan. Makanya jangan main-main niat gak poso. Nek wis niat gak poso ya wis batal wae sekalian. Walaupun sampai tahan ya tetap batal. Artinya tahan melanjutkan puasa gitu. Karena sudah azannya kuat. Tapi bagaimana kalau keraguan atau sekadar terlintas niat? Nggak kuat gitu, nggak bulat. Jika ia ragu-ragu atau hanya terlintas keinginan untuk berbuka tanpa keputusan yang tegas, maka puasanya tetap sah. Hal ini karena hukum asalnya niat puasa masih ada, dan karena Allah memaafkan bisikan hati umat ini selama belum diwujudkan dengan perbuatan atau ucapan. Nah sehingga ketika puasa jangan gini, daripada protes, saya tidak puasa saja. Kalau sudah begitu ya sudah gugurkan saja. Tapi kalau ragu, aduh rek, iki lanjut puasa apa enggak ya? Hanya begitu saja, terus tidak makan, ya berarti puasanya masih sah. Tapi kalau niatnya sudah kuat, walaupun tidak makan, tidak minum, puasanya jadi tidak sah. Dari niat itu tadi, niat batal puasa itu. Perbedaan pendapat ulama bisa hukum. Sambung ini. Nah, saya nanti berhenti. Perbedaan pendapat ulama. Pendapat pertama yang lebih kuat, niat yang tegas membatalkan puasa, yaitu pada Maliki dan Hambali. Jadi kalau asalnya kuat itu tadi. Pendapat kedua, puasa tidak batal kecuali dengan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ini pada Hanafi dan Syafi'i. Jadi ulama tetap berbeda pendapat. Contoh penjelasan, seorang berniat berbuka karena panas yang sangat. Lalu alasan tersebut hilang sebelum ia benar-benar berbuka, maka ia tetap menahan diri dan wajib mengqadha puasa hari itu karena sudah azab kuat itu tadi. Mending ini, kepanasan mending adus. Lek dosa seluruh, tidak apa-apa itu untuk mendinginkan diri, itu tidak membatalkan puasa. Nah begitu kesimpulannya, niat yang tegas saja sudah cukup untuk membatalkan puasa wajib di bulan Ramadan, meskipun belum diwujudkan dalam perbuatan, artinya belum makan belum minum.
orang tersebut wajib mengkodok puasa dan tetap menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya jangan diulangi lagi seperti itu. Gitu. Nah, ini yang perlu kita kaji malam ini dan mudah-mudahan kita bisa memahami untuk mempersiapkan bulan Ramadan besok. Dan pesan saya sekali lagi, mohon membaca buku yang berhubungan dengan puasa biar ibadah kita ini mantap. Allahumma balighna Ramadan wa inna fihi awsiyam wa qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dan tolonglah kami untuk berpuasa, sholat malam dan membaca Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.